sekarang sudah marah. Kenapa? Karena kita mengkhianati kedaulatan rakyat yang seperti disampaikan oleh senior kami. Mohon maaf tadi saya lupa mengucapkan terima kasih dan ucapan yang formal, yang terhormat, yang terhormat, yang terhormat. Tapi diakhiri tidak dengan hormat. Saya akan langsung kepada ini. Apa yang disampaikan oleh perwakilan ibu dari BPIP dan juga senior kami, Letnan Jenderal Purnawirawan Bambang Darmono, semua sudah ada. Tetapi tadi belum mendalam secara teoritis, secara konsep. Apa yang disampaikan, saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh senior saya, Bapak Bambang Darmono. Beliau menggambarkan dengan sangat jelas. Tetapi yang kita lupakan dan yang kita tidak pahami, kenapa internalisasi Pancasila tidak berjalan di dalam konstitusi pasca reformasi 98. Karena semua kita nggak paham bahwa reformasi pun ada kekuatan yang mendorong supaya itu terjadi. Memang konsepnya bagus, agendanya bagus, 6 agenda pokok reformasi, bla 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 bla, reformasi hukum. Ternyata semuanya tidak berjalan. Karena itu hanyalah propaganda untuk membius kita, menghipnotis kita supaya kita masuk dalam jebakan. Saya men-challenge BPIP untuk sungguh-sungguh turun memahami, jangan pakai variabel, jangan pakai nilai-nilai kuantitatif di dalam menghitung nilai kualitatif. Setuju. Tadi pada mau bilang bahwa Kemenhan menyampaikan hasil analisa atau hasil evaluasinya bahwa dari sekolah. Ya, memang dari sekolah. Jadi hasil yang ada sekarang adalah tanggung jawab para guru terhadap masa depan generasi muda bangsa. Jadi hasil yang terjadi sekarang tidak lepas daripada sistem edukasi yang kita ikuti, yang mengadopsi nilai-nilai, prinsip-prinsip dan budaya dari barat. Pernah tidak dievaluasi bahwa sistem edukasi kita siapa yang menentukan dan kurikulumnya siapa yang menyodorkan? Setelah saya pelajari, setelah saya ikuti semua, tidak ada pelajaran satupun yang bermanfaat buat saya saat ini. Habis waktu saya, kita semua hanya untuk membayar sekolah ketika itu kan, karena belum ada subsidi. Hasilnya ya seperti sekarang, liberal, kapitalis. Kenapa? Sejak kita sekolah, kita didoktrin untuk menjadi manusia yang unggul, dan itu bukan fitrahnya Pancasila. Manusia unggul, fitrahnya kita adalah manusia yang gotong royong, berdasarkan kesepakatan, tidak mayoritas, tidak minoritas. Fitrah kita adalah nuswantara, makhluk swadiri anta menuju rahmat. Jadi setiap perbuatan kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Tetapi di sekolah tidak bertanggung jawab kepada guru. Kenapa? Yang kita Pak Ketua izin Pak, supaya dapat ini Pak. Ini nggak didapati oleh siapa-siapa. Kenapa hancurnya kita punya moral? Karena di sekolah kita diajarkan untuk mengejar nilai kuantitatif, unggul-unggulan berdasarkan indikator angka. Dan kita tidak dibangun untuk bekerja sama di sekolah. Ujian suruh hebat-hebatan, hasilnya sampai. Saya buka, jangan cuma bicara konsep, teori, soal tidak berjalan secara linear. Karena yang sengaja, supaya apa? Kita tidak mengenal beyond, seperti kata beliau, beyond imagination. Kita tidak mengenal kebenaran, karena yang benar itu yang objektif. Artinya selalu dipaksa harus ada objeknya. Sementara objek ini bisa dimanipulasi. Saya men-challenge BPIP terus sungguh-sungguh mengecek apakah sistem edukasi kita
menginternalisasi nilai-nilai luhur Pancasila. Dari tadi kita bicara di sana dan saya belum mendapatkan nilai-nilai luhur Pancasila yang sesungguhnya, yang beliau sampaikan beyond, yang membuat kita hancur. Jadi ada nilai-nilai yang kita tidak sadari selama ini. Jadi gara-gara, jadi di sekolah, mohon izin senior, mohon izin Bapak Ibu, sifat jahat sudah dibangun di dalam diri. Betul. Sakit tanpa disadari. Kalau dalam bahasa hukum, mens reanya sudah dibangun di sekolah. Unggul-unggulan dengan konsep homo homini lupus, memahami dulu. Pahami Bapak-bapak. Homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi wanita baik. Itulah terjadinya kapitalis, liberalis. Siapa yang kuat, dia yang menang. Terjadilah hukum rimba. Jadi supremasi hukum omong kosong. Ya, omong kosong. Saya orang hukum dan saya menjalani di bidang hukum. Saya tahu persis semua retorika. Ikan busuk dari kepala. Nah, kepala ini melambangkan apa? Pikiran. Kalau pikirannya kotor, pikirannya buruk, maka tangan dan kakinya akan melangkah untuk mengerjakan pekerjaan busuk. Tapi itu hanya slogan. Tapi itu terwujud. Apa yang disampaikan oleh leluhur kita tentang peribahasa itu terwujud. Mungkin saya ngomong itu karena beliau tadi sudah sampaikan, sudah cukup detail. Tapi yang kenapa tidak jalan? Karena konstitusi yang ada sekarang setelah pasca reformasi jelas-jelas mengignore. Kalau beliau bilang tadi tidak membumi, tidak lagi ada. Ibu bilang tidak membumi. Ya memang nggak membumi, dibikin terbang, bikin retorika aja. Mari kita nilai. 5 sila aja dibikin 36 butir, kita bingung. Lo ngapalinnya aja bingung, gimana mau menghayatinya? Bicara internal, kita pakai bahasa Inggris lagi inter. Ya, inter itu apa? Dalam diri. Dalam diri itu apa? Kontemplasi. Kontemplasi setelah itu apa? Dihayati. Setelah dihayati baru diamalkan. Inflasi adalah proses atau cara. Jadi proses atau cara kita untuk menghayati nilai-nilai ajaran-ajaran, nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita. Kita siapa? Kita bangsa Indonesia. Untuk apa? Untuk membentuk, mewujudkan sikap dan perilaku. Perilaku yang apa? Takut akan Tuhan. Kenapa? Sila pertama kenapa ditaruh ketuhanan yang Maha Esa? Karena kita tidak berbicara keagamaan yang Maha Esa. Ketuhanan, makanya naik level. Naik level kalau kita menghayati. Jangan keagamaan, tapi ketuhanan, naik level. Dan akhirnya kita terpolarisasi. Dan polarisasi adalah cara bahasa baru dari adu domba. Kenapa bukan adu kambing? Kenapa bukan adu ayam? Pernah nggak kita berpikir siapa yang mencetuskan kata domba? Karena domba itu penurut. Orang-orang yang penurut yang diadu karena tidak punya pemahaman spiritual yang benar. Ingat di sekolah, siapa yang menentukan sistem harus 6 tahun? Pernah nggak dikaji? Kenapa harus 6 tahun? Dan kenapa kita punya waktu habis dalam seminggu 168 jam habis untuk mengasah intelektual, padahal kita tahu bahwa hidup kita itu harus spiritual dulu baru intelektual. Makanya Bapak tadi menyampaikan karakter itu terbangun karena spiritualnya. Jadi seorang pemimpin harus punya kemampuan spiritual dulu yang tinggi. Baru dia melaksanakan tugasnya dengan inteleknya, tetapi dipadai oleh spiritualnya. Dia tahu kapan dia muncul, dia tahu kapan dia berhenti. Nah, intelektual yang tadi senior saya sampaikan atau kompetensi, dia hanya menjadi orang pintar. Dia tahu kapan, dia tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang dia mau, hanya itu aja. Tapi orang cerdas adalah orang yang mendapat hidayah. Dia tahu apa yang dilarang oleh Tuhan. Itu bedanya. Sementara sistem edukasi kita menggunakan sistem standar mutu. Standar itu kuantitatif,
mutu kualitatif, tidak bisa dihitung dengan kuantitatif. Akhirnya apa? Yang ada pencitraan. Kita menjadi orang-orang munafik. Setelah reformasi 98,